Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Gita Supriyanto. Saya adalah seorang mahasiswi dari Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas Pendidikan Indonesia. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan perpustakaan. Perkembangan perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari sejarah manusia, karena perpustakaan merupakan suatu produk dari manusia itu sendiri. Perkembangan perpustakaan sebelum dan sesudah Masehi. 2500 tahun sebelum Masehi, orang Mesir mendapatkan sebuah temuan sederhana yang memiliki pengaruh besar bagi peradaban manusia. Penemuan bahan tulis berupa papius yang dibuat dari sejenis rumput yang tumbuh di sepanjang Sungai Nil. Kemudian, 700-an sesudah Masehi, papius masih digunakan sebagai bahan tulis, namun mulai digunakan bahan lain seperti kulit binatang. Sekitar abad pertama Masehi, sejenis bahan yang mirip dengan kertas yang sudah kita gunakan sampai saat ini telah ditemukan di Cina. Perkembangan perpustakaan klasik di berbagai negara. Yang pertama terjadi di Sumeria dan di Babilonia, dikenal sejak 3000 tahun yang lalu. Yang kedua terjadi di Mesir, penemuan teks tertulis di perpustakaan Mesir ditemukan sekitar 4000 tahun sebelum Masehi. Kemudian yang ketiga ada di Yunani, pengenal jenis tulisan yang disebut dengan Maizena ditemukan sekitar 1500 sebelum Masehi. Yang keempat ada di Bizantium, yakni mendirikan perpustakaan kerajaan dan menekankan karya Latin. Yang kelima terjadi di Arab, orang Arab berhasil dalam bidang perpustakaan dan berjasa besar dalam penyebaran ilmu pengetahuan dan matematika ke Eropa. Dan yang terakhir, keenam, Renaissance. Renaissance tumbuh akibat pengungsian ilmuwan Bizantium dari Konstantinopel. Dan adapun peran perpustakaan di masyarakat. Yang pertama, sebagai tempat dan mengembangkan apresiasi. Yang kedua, sebagai sarana pendidikan. Yang ketiga, memiliki fungsi pemberian informasi. Yang keempat, sarana rekreasi bagi masyarakat atau pemustaka, dan yang kelima, sarana simpan karya manusia. Kondisi menguntungkan dari perkembangan perpustakaan. Dari perkembangan perpustakaan selama hampir 500 tahun, kita dapat menyimak adanya kondisi yang menguntungkan dari pertumbuhan perpustakaan. Perpustakaan sudah mencerminkan kebutuhan sosial, ekonomi, kultural, dan pendidikan di suatu masyarakat. Perpustakaan masa depan diperkirakan mampu menempatkan diri pada posisi yang strategis, tidak saja pada perpustakawannya, tetapi juga penyandang dana, pemerintah, pengelola, penyelenggara, sampai pada penggunanya yang semakin sadar akan kebutuhan bahan pustaka dan perpustakaannya. Dan yang terakhir ada perpustakaan digital atau digital library yang sudah dicangangkan pada era modern ini. Dikenal dengan e-book. E-book adalah buku digital yang dapat diakses kapan saja. Dan yang kedua ada e-journal. E-journal merupakan jurnal online yang dapat dibaca dan diteliti kapan saja. Dalam pengaksesan e-book, e-journal, dan koleksi lainnya diperlukan website dan aplikasi. Website bagi para pengguna atau pemustaka yang ingin melihat koleksi atau bahan pustaka digital. Dapat dimulai untuk mencari website perpustakaan atau aplikasi yang menyediakan atau mempermudah pengaplikasian dalam mencari e-book atau e-journal. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motivasi saya dalam mengikuti program studi perpustakaan dan sains informasi karena saya ingin menjadi dosen dari perpustakaan dan informasi itu sendiri. Saya ingin membagikan banyak ilmu kepada orang lain dan juga memberikan informasi-informasi yang bermanfaat kepada orang lain. Pesan saya selama menjadi mahasiswa di program studi ini adalah semoga saya bisa amanah dalam menjalankan segala sesuatu pekerjaan dan semoga saya akan memberikan informasi yang bermanfaat bagi siapa saja.